Halo para pembelajar bahasa Inggris yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang rahasia dan cara belajar kosakata bahasa Inggris dengan sistematis, mudah, dan efektif. Ya, jadi penjelasan saya ini nanti lebih bersifat teknis, bukan normatif ya. Jadi saya akan menjelaskannya dari sudut pandang ilmu morfologi ya. Morfologi itu adalah kajian tentang struktur kata di dalam suatu bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris. Ya, otomatis saya akan adaptasikan secara lebih mudah dipahami, begitu ya. Ya, apa manfaat pengetahuan tentang afiksasi atau imbuhan tentang bahasa Inggris itu ya? Ya, jadi ada manfaat yang bisa kita raih ya. Nah, coba perhatikan kata-kata berikut ya. Oke. Ya, ada kata rich, ada richer, ada richness, ada enrich, dan ada enrichment. Oke, inilah yang saya katakan tadi, yang saya singgung di muka tadi, terkait dengan pelipat gandaan kata ya. Oke, suatu kata ya menjadi lebih banyak lagi. Jadi ya, kelima kata ini rich, richer, richness, dan enrich dan enrichment di sini yang berturut-turut berarti rich adalah ya, rich adalah kaya ya, richer adalah lebih kaya, richness itu kekayaan, kemudian enrich memperkaya, dan enrichment pengayaan. Semua kata ini memiliki sekali lagi kata dasar rich. Oke, semuanya sama. Kata 1 sampai 5 itu kata dasarnya adalah rich, atau dalam bahasa Inggris disebut root ya. Ya, root atau kata dasar yang sama rich ini bisa dikembangkan ternyata. Dengan apa? Dengan menambahkan akhiran akhiran ness, atau prefix ini awalan n, dan nomor 5 ini ada awalan dan akhiran penambahannya. Nah, dengan penambahan imbuhan baik awalan maupun akhiran, kita dapat memperkaya kosakata kita. Yang tadinya hanya rich saja, kita tahu hanya rich itu kaya gitu, kemudian bisa kita kembangkan menjadi kekayaan, bisa kita kembangkan menjadi memperkaya atau pengayaan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai multiplikasi atau pengandaan kosakata. Nah, kalau Anda sudah terbiasa berpikir semacam ini dalam belajar kosakata bahasa Inggris, maka saya yakin tidak membutuhkan waktu yang lama Anda akan menguasai kosakata dalam bahasa Inggris yang banyak, atau Anda akan terbantu dengan tidak selalu melihat dengan kamus pada kamus ya. Misalnya Anda kalau membaca, misalnya ketemu kata misalnya yang terkenal itu ini, yang di di kemasan sabun deterjen, sabun cuci itu ada kata misalnya softener itu ya. Maka Anda tidak perlu melihat jenis kata semacam ini ke kamus, Anda cukup menebaknya. Anda harus cari rootnya ya, root atau kata dasarnya ya. Kemudian ada dua elemen lagi, yaitu akhiran en dan akhiran ner. Nah,
kalau dia Anda baca dari sini soften, ya, soften itu adalah melembutkan. Jadi soft itu lembut, soften melembutkan. Kemudian kalau kata kerja ditambah maka ini menjadi pelaku, jadi menjadi pelembut, ya. Oke. Nah, ini sekali lagi adalah manfaat yang Anda akan raih, Anda dapatkan ketika Anda menyadari pengetahuan tentang afiksasi kosakata dalam bahasa Inggris. Oke, ya. Manfaat berikutnya adalah ketika Anda menguasai afiksasi di dalam kosakata bahasa Inggris, maka akan terbentuk berikutnya adalah kepekaan, ya, kepekaan tentang jenis kata atau part of speech di dalam bahasa Inggris. Ya, part of speech itu jenis kata dalam bahasa Inggris. Apa saja? Misalnya part of speech di sini adalah kata benda, noun, ya, atau verb, atau adjektif, atau kata sifat, ya, atau adverb, ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang noun atau kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Bagaimana ketiga kata ini bisa kita bentuk dengan penambahan atau pengurangan dari imbuhan-imbuhan tadi, baik baik prefix atau suffix, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan awalan dan imbuhan pada root atau kata dasarnya. Ya, oke. Ketika Anda sudah, misalnya ya, ada kata enlarge gitu ya, enlarge, jadi ada kata enlarge gitu. Nah, enlarge itu adalah adjektif, rootnya kemudian tambah n itu adalah prefix untuk merubah adjektif menjadi verb, ya. Jadi Anda ini adalah jenis katanya menjadi verb, maka di dalam kalimat bahasa Inggris yang pada umumnya ada subjek plus predikat plus objek yang bersifat optional atau pilihan, maka posisi enlarge itu tidak bisa ditaruh di subjek atau objek, karena posisi subjek atau objek ini biasanya ditempati oleh noun, ya, jenis kata benda. Maka enlarge ini harus ditempatkan pada predikat posisinya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa kepekaan dalam mengetahui jenis kata atau part of speech dalam bahasa Inggris otomatis akan berpengaruh terhadap kemampuan Anda menyusun kalimat, ya. Jenis kata apa diletakkan di mana di dalam suatu kalimat itu, ya, karena kalimat itu ada spesifikasi tempat atau slot-slot yang khusus untuk kata tertentu, ya. Subjek untuk kata benda, ya, noun, terus kemudian predikat untuk verb, dan objek juga untuk noun, ya. Nanti adjektif terkait dengan pembentukan frasa, ya, begitu. Nanti kita pada kesempatan yang lain akan kita bahas satu persatu, ya, untuk memperluas wawasan Anda tentang bahasa Inggris. Ya, kita mulai dengan cara pembentukan kata benda. Ya, kata benda di dalam bahasa Inggris itu penting sekali kita kuasai dulu, karena kata benda itu di dalam satu kalimat bahasa Inggris itu berfungsi sebagai topik, ya, topik pembicaraan, dan posisinya ada di subjek atau objek, ya. Mari kita lanjutkan, ya. Jadi ada 3 sub pokok bahasan terkait dengan pembentukan kata benda ini. Yang pertama adalah menambahkan akhiran pada kata kerja. Oke, jadi maksudnya membentuk kata benda dengan menambahkan akhiran pada kata kerja.
Yang kedua, membentuk kata benda dengan menambahkan akhiran pada kata sifat. Oke. Dan yang ketiga, menambahkan akhiran pada kata benda untuk memperoleh kata benda yang lain. Ya, jadi ada 3 sub pokok bahasan yang kita bicarakan pada kali ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang pertama tadi adalah membentuk kata benda dengan menambahkan akhiran pada kata kerja atau verb. Ya, apa saja akhiran-akhiran? Jadi ini harus Anda hafalkan ya. Jadi akhiran-akhiran yang bisa kita tambahkan pada kata kerja untuk memperoleh kata benda. Ya, oke. Yang pertama adalah yen. Ya, tulisannya yon ya, tapi bacanya yen ya. Bacanya yen. Ya. Jadi ada i ya. Ini saya cenderung pada pelafalan ala bahasa Inggrisnya, bukan dibaca ejaannya ya. Jadi pelafalannya, pronunciation-nya. Jadi yen, i, kemudian men, ing, h ya, and ens ya. Oke. Ya. Kata-kata apa saja yang bisa kita root atau kata dasar apa saja yang bisa kita tambah dengan akhiran-akhiran tersebut. Ya, oke. Ya, akhiran yen atau Asian. Ya, yen atau Asian. Ya, akhiran yen atau Asian bisa ditambahkan pada misalnya kata act ya. Kata act ini bertindak. Ketika ini sebagai root ya, sebagai kata dasar ya. Jadi act ini jika kita tambahkan misalnya dengan yen atau yon, maka kita akan mendapatkan kata action. Nah, kata action ini adalah kata benda atau noun yang sebelumnya diperoleh dengan act ya. Act itu adalah verb ya, kemudian ditambah yon gitu, ditambahkan menjadi noun. Jadi act itu artinya bertindak, action itu artinya tindakan. Jadi act adalah kata kerja, kemudian action itu kata benda. Oke, jadi sekali lagi Anda bisa memanfaatkan atau membentuk kata benda dengan menambahkan yen pada kata kerja yang rootnya kata kerja seperti pada action ya. Terus kemudian ada lagi pada naturalization misalnya ya. Naturalization itu berasal dari kata natural ya, natural yang maksudnya alami ya. Naturalize ya, naturalization. Jadi berasal dari sebenarnya dari natural, kata adjektif, kemudian ditambah ice menjadi naturalize, menjadi kata kerja ya, kemudian ditambah Asian jadi naturalization ya, menjadi kata benda. Jadi natural artinya alami, naturalize itu mengalamikan ya, membuat menjadi alami. Kemudian naturalization adalah kegiatan untuk membuat menjadi alami atau naturalisasi, naturalization. Kemudian juga berlaku pada refute. Refute itu menyanggah, kalau refutation itu penyanggahan. Jadi sekali lagi refute adalah verb, kemudian ditambah ation akhiran menjadi refutation yaitu kata benda. Oke. Yang kedua, akhiran yang berikutnya adalah i ya, akhiran i ya. Jadi
ini terjadi pada kata benda employee. Employee ini kata benda yang berasal dari verb ya, employ ditambah i, akhiran i. Jadi employee kalau ada akhiran i ini artinya orang yang orang yang kena sasaran tindakan. Jadi misalnya ada employ itu mempekerjakan, otomatis ada orang yang mempekerjakan dan orang yang dipekerjakan. Kalau i maka dia adalah orang yang dipekerjakan. Jadi kalau employee orang yang dipekerjakan. Kalau interviewee itu interview dari kata mewawancarai. Kalau i ini orang yang diwawancarai. Nanti kita dapatkan juga ya, biasanya sebagai lawan dari i, akhiran i. Itu interviewer itu orang yang mewawancarai, itu pewawancara. Jadi i yang diwawancarai. Nah, PY itu juga kata benda ya. Jadi orang yang bagaimana? Jadi kita lihat kata dasarnya adalah P itu membayar. Verb ya. Membayar. Kemudian ditambah i maka menjadi PY. Jadi orang yang dibayar. Kalau pembayar adalah payer gitu ya. Oke. Ya, ini adalah akhiran kedua yang bisa kita manfaatkan untuk menambahkan untuk membentuk kata kerja ya dengan akhiran ini. Ya, akhiran berikutnya adalah men ya. Jadi akhiran men ini kalau dalam bahasa Indonesia itu agak dekat diterjemahkan menjadi konflik ya. Konflik itu dua imbuhan, yaitu akhiran, awalan dan akhiran yang langsung ditempelkan sama-sama pada suatu kata dasar. Ya, kalau pada contohnya P itu adalah verb, ketika ditambah men ini ya, men ini suffix ya, suffix ini menjadi payment. Jadi membayar, kalau payment itu pembayaran kata benda. Jadi kegiatan membayar, aktivitas membayar. Itu namanya payment. Jadi pembayaran. Pay membayar, sekali lagi kata kerja ditambah men, payment menjadi kata benda atau pembayaran. Demikian juga yang terjadi pada develop, itu verb ya, artinya membangun. Kalau ditambah men menjadi development, artinya menjadi jenis katanya menjadi kata benda dan artinya adalah pembangunan. Oke. Kemudian kata atau suffix atau akhiran yang berikutnya adalah ya. Seperti saya katakan tadi, itu lawan dari i ya, tadi yang i ini ya. Yang i ini ya. Jadi kalau work bekerja, maka worker pekerja. Employ itu employer ya. Sorry, ini harusnya employer ya. Jadi employer itu dari kata employ ya, tambah employ itu mempekerjakan, jadi pelaku, orang yang mempekerjakan. Dan interviewer ya, itu adalah berasal dari interview, itu verb. Oke, kemudian ditambah menginterview, mewawancarai. Kalau pewawancara, orang yang mewawancarai. Kalau tadi interviewee itu orang yang diwawancarai. Jadi kalau adalah pelaku, kalau i adalah yang kena tindakan tersebut. Oke. Berikutnya adalah akhiran ing. Nah, pembentukan kata kerja dengan menambahkan akhiran ing di sini dikenal dengan yang disebut yang dinamakan gerund ya, gerund. Jadi Anda harus hati-hati sekali lagi bahwa ing di dalam akhiran ing di dalam bahasa Inggris itu ada setidaknya tiga makna ya, 3 fungsi ya. Jadi ing yang artinya sedang ya, ing yang artinya kata sifat menjadi kata sifat atau lazim disebut present participle itu.
Dan ini ing yang jeren ini kata benda ya, atau noun ya. Jadi misalnya swim itu, swimming itu dari kata swim plus ing. Jadi swim berenang, kalau swimming itu kegiatan berenang ya. Contoh begini ya, kalau Anda mau membuat kalimat misalnya berenang adalah hobi saya ya, berenang itu swim ya, terus adalah hobi saya, is my hobby misalnya. Nah, swim ini tidak bisa kita taruh di subjek ya. Mengapa? Karena subjek itu ditempati oleh kata benda. Kalau swim ini kan masih kata kerja. Oke, masih kata kerja. Maka kita harus merubahnya menjadi kata benda. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan ing ya. Jadi jeren. Jadi menjadi swimming ya, swimming is my hobby. Nah, itu baru benar ya. Oke. Jadi nanti kita bicara tentang grammar nanti di kesempatan yang lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah age ya, tulisannya ag tapi bacanya age ya, seperti pada breakage ya. Breakage dari kata break sama age. Breakage, break mematahkan, kalau breakage pematahan. Jadi link adalah menghubungkan, kalau linkage ini menjadi penghubungan, kegiatan menghubungkan. Block menghambat, kalau ditambah blockade mengeblok, pemblokiran atau ya, blok itu menghambat atau penghambatan, pemblokiran. Oke ya. Yang berikutnya masih pada kata-kata akhiran-akhiran yang bisa kita gunakan untuk membentuk kata benda dari kata kerja. Oke. Yang ketujuh ini adalah ens ya, tulisannya ance tapi bacanya ens ya. Ens ini juga bisa kita manfaatkan untuk membentuk kata kerja dengan menambahkannya pada kata kerja. Contohnya ada conveyance. Convey itu verb yang artinya menyampaikan. Convey, menyampaikan. Kalau conveyance itu menjadi noun yang berarti penyampaian. Jadi ens itu kurang lebih kalau di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu setara atau padan dengan pean ya. Jadi menjadi konfiks di sana. Jadi suffix di dalam bahasa Inggris itu kalau di bahasa Indonesia kan itu bisa menjadi konfiks. Jadi dua akhiran dan awalan, dua imbuhan yang bekerja sama untuk ditempelkan pada satu root ya. Oke. Ya. Ada lagi ens ini juga ditambahkan pada contrive menjadi contrivance. Kemudian reliance yang artinya adalah reliance itu artinya adalah rely itu bergantung ya. Kalau reliance itu artinya kebergantungan ya. Cara kedua untuk membentuk kata benda adalah dengan menambahkan akhiran pada kata sifat. Jadi apa saja akhiran yang bisa kita tambahkan pada kata sifat untuk membentuk kata benda? Akhiran-akhirannya adalah sebagai berikut, yaitu akhiran es ya. Ini bacanya es bukan ce ya. Kalau ejaannya ce ya, ada c, ada it, ada nes dan ada ster ya. Oke. Contoh-contohnya adalah ya, akhiran es ini seperti pada abundance, kemelimpah ruahan. Ini kata benda ya, kata benda yang berasal dari kata sifat abundant ya.
ditambah ens menjadi kata benda abundant. Jadi abundant ini adalah melimpah ya, abundant pakai t, kemudian menjadi ditambah ens menjadi abundance, melimpah menjadi kemelimpah ruahan. Kemudian dengan sama juga halnya dengan convenience, ini kata sifat adjektif, kata sifat ini ditambah ens gitu menjadi convenience. Convenient ini nyaman, kalau tambah ens menjadi convenience menjadi kenyamanan, jadi kata benda. Oke, berikutnya akhiran berikutnya adalah C ya. C ini bisa kita tambahkan pada kata sifat untuk bentuk kata benda juga, yaitu pada contohnya adalah consistency. Jadi kekonsistenan ya, berasal dari konsisten sebagai adjektif tambah C. Jadi ini ajek atau konsisten ya, kata sifat, kemudian ditambah C menjadi konsistensi atau keajekan ya. Berikutnya untuk C contohnya ada pada kata delicacy ya. Delicacy dari delicate kata sifat ya, kata sifat atau adjektif ditambah C menjadi delicacy ya. Ya, berikutnya akhiran berikutnya adalah et, ya C, et ini akhiran et ini kita tambahkan pada adjektif untuk menjadi noun, contohnya pada kata hostility, permusuhan. Ini kata benda yang berasal dari adjektif hostile, adjektif ditambah et ya, musuh menjadi sifat permusuhan, hostile menjadi permusuhan kata bendanya. Dan ada lagi ability, kemampuan, daripada kemampuan ini berasal dari mampu tambah et jadi ability, kemampuan. Able itu mampu atau bisa, kebisaan, ability kata sifatnya able ya. Kemudian amiability, amiability ini keramahan, dari kata amiable noun ya. Kalau keramahan ini keramahan noun, amiable ramah itu adjektif tambah it menjadi amiability ya. Ya, untuk berikutnya juga akhiran berikutnya adalah ness ya. Ness ini kita tambahkan kata sifat seperti happy ya. Kata sifat ditambah ness akan menjadi happiness, happy bahagia, kemudian happiness kebahagiaan gitu ya. Jadi dirubah menjadi bahagia menjadi kebahagiaan, ditambahkan ness ya. Kemudian juga ill, sakit, tambah ness menjadi penyakit ya, kata benda. Ini ill ini kata sifat adjektif, kemudian menjadi kata benda itu illness. Ada lagi juga hopeless, hopeless ini tidak berdaya, ditambah ness menjadi ketidakberdayaan ya. Hopeless adalah adjektif, tambah ness menjadi ketidakberdayaan menjadi noun. Oke. Yang terakhir adalah akhiran stir ya. Stir ini ditambahkan pada misalnya kata sifat yang tambah stir menjadi youngster. Yang berarti muda, youngster berarti kepemudaan atau kaum muda ya. Kaum muda. Ya, ini gangster ini sebenarnya ya ini tadi terselip ya. Kalau stir ini gangster, gang ini harusnya ini enggak ada ya. Gangs ini adalah kelompok mafia gitu ya. Jadi kalau tambah stir berarti kegiatan dari kemafiaan ya. Oke, gangster ya. Saya kira itu adalah kata-kata atau kata sifat yang ditambahkan beberapa akhiran s, c dan et, ness dan stir untuk membentuk kata benda.
selanjutnya adalah membentuk kata benda baru ya, dengan yang berasal dengan kata benda. Apa saja yang bisa kita berikan di sini? Akhirannya adalah ya. Jadi ditambahkan pada line menjadi liner. Lifer, winger ya. Jadi di sepak bola itu ada wing ya, wing itu sayap, kemudian winger ini sudah kata benda ya, wing itu kata benda, kemudian winger itu pemain yang diletakkan di sayap ya, di posisi sayap dalam sepak bola itu ya. Life kehidupan, kemudian lifer orang yang bertahan hidup ya, atau orang yang selamat dari suatu bencana atau kecelakaan gitu ya. Dan line itu garis ya, liner bisa menjadi orang yang bertugas sebagai juru garis begitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah C. Jadi C ini juga bisa kita temukan pada kata benda ya. Advocate itu pengacara. Kalau advocacy itu kepengacaraan. Ada lagi demokrat, itu seorang demokrat, orang ya, tambah C, demokrasi ya. Demokrasi itu kegiatan berdemokrasi ya. Ini ada juga kaptensi ya, C ada captain itu kapten ya. Kalau tambah C, kaptensi itu menjadi kata, ini tetap kata benda, ini juga menjadi kata benda baru. Kaptensi itu pengaptenan. Jadi the captaincy of the ship is appointed by the boss misalnya. Oke, semacam itu ya contohnya. Kemudian ada yang terkenal, ada gitaris ya. Ya, gitaris itu berasal dari kata gitar ditambah is, gitar plus is. Jadi gitaris ini juga noun, ini juga noun baru. Jadi gitar itu benda alat musiknya gitar, dan gitaris itu adalah ahli gitar ya, orang yang piawai dalam memainkan gitar disebut gitaris. Juga demikian juga dengan violence ya, alat musik violence ini. Violinist itu adalah orang yang ahli piawai dalam ini bermain violin ya, violin. Dan illusion di sulap itu ya, alirannya, orangnya dinamakan illusionist gitu ya. Oke. Ya, ada lagi shape ini artinya juga pean ya, padanannya di afiks dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya friend ini adalah teman, ship, teman atau sahabat. Jadi friendship, persahabatan atau pertemanan. Jadi friend adalah noun, friendship juga noun. Relation itu hubungan, dan relationship itu keterhubungan ya. Ini adalah noun ke noun juga ada. Nah, tadi gangster tadi ada ralat tadi yang pertama tadi. Ini gangs itu sebenarnya adalah kata benda. Gang tambah gangster. Oke, gangster. Ya, gang itu adalah orang-orang yang nakal, yang penjahat, yang terkoordinir gitu, dan menjadi ditambah gangster. Ya, kegiatan geng ya, kegiatan yang mafia yang berupa geng itu ya. Dan ada roadster, road jalan, roosters itu mengacu pada kelompok pemotor ya, pemotor yang bergerombol, misalnya moge itu ya, roadsters. Oke. Ya, demikian tadi penjelasan saya tentang bagaimana cara membentuk kata benda yang berasal dari kata kerja
kata sifat dan kata benda itu sendiri dengan menambahkan beberapa akhiran yang khas ya, yang tadi sudah saya sajikan. Dan akhiran-akhiran itu ada penanda atau merupakan ciri tertentu yang menempel pada kata kerja ya. Jadi kalau Anda ketemu kata misalnya ya, nah ini ya, enamour ya, misalnya enamour. Nah, kata ini seakan-akan rumit ya, seakan-akan sulit sekali, kata asing bagi Anda, tapi Anda bisa menebaknya ya. Jadi en ini adalah menempel pada amor. Amor ini adjektif ya, adjektif itu ya, atau noun ya, yang sifatnya itu dewa amor, dewa asmara. Itu kalau ditambahi en jadi verb ya, jadi adjektif menjadi verb, adjektif menjadi verb. Jadi ini enamor jadi menjadi kata kerja, yaitu menggilai ya, tergila-gila ya terhadap sesuatu ya. Demikian juga di kata misalnya annihilation, misalnya annihilation gitu ya, maka kalau ada en ion ini, maka ini penanda atau marker atau ciri dari kata benda, maka Anda bisa mengambil ini dari kata nihil ya. Nihil itu berarti tidak ada atau nol. Annihilation berarti kegiatan untuk mengenolkan atau menghabiskan sesuatu, sekelompok benda atau barang atau bahkan orang, yang dikenal dengan genosida itu ya. Jadi annihilation dari kata nihil ya. Kemudian kalau ada yen ini ion ya, maka ini menjadi kata benda. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita atau penjelasan saya pada kesempatan yang baik ini, dan nanti kita sambung dengan cara membentuk kata kerja dan kata sifat ya di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.